Selamat datang di video pembelajaran sesi ke-7. Pada video ini, kita akan membahas karakteristik bahan bacaan literasi yang tepat untuk siswa di kelas rendah. Mari kita pelajari bersama bagaimana memilih dan menggunakan bahan bacaan yang menarik serta sesuai untuk membantu anak-anak kita agar menjadi pembaca yang cerdas dan kritis. Karakteristik bahan bacaan untuk siswa di SD kelas rendah harus dirancang dengan cermat untuk mendukung perkembangan literasi dan kognitif mereka. Karakteristik tersebut mencakup 1. Kesederhanaan bahasa. Teks bacaan di kelas rendah biasanya mengandung kosakata dasar yang mudah dipahami oleh anak-anak, serta kalimat-kalimatnya pendek dan sederhana. Siswa di kelas rendah juga sudah dapat diperkenalkan dengan berbagai jenis kata, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata hubung, dan sebagainya. Yang kedua, cerita yang menarik dan relevan. Teks bacaan yang disajikan sebaiknya menarik dan disesuaikan dengan pengalaman sehari-hari anak. Lalu yang ketiga, penggunaan ilustrasi. Ilustrasi yang disajikan dapat memperkuat teks, menarik perhatian, dan mendukung pemahaman anak terhadap bacaan. Yang keempat, pengulangan kata dan kalimat. Pengulangan kata dan kalimat membantu anak untuk meningkatkan pemahaman dan ingatan terhadap kosakata dan struktur bahasa yang baru. 5. Karakter yang bisa dikenali. Karakter yang mudah dikenali dalam teks bacaan anak di SD kelas rendah dapat membantu mereka agar merasa lebih terhubung dengan cerita dan mempermudah pemahaman mereka terhadap alur cerita. 6. Tema yang sederhana. Tema yang sederhana memungkinkan anak-anak untuk memahami dan mengikuti cerita dengan mudah tanpa merasa kewalahan. Lalu yang ketujuh, fokus pada fonemik dan fonetik. Fokus ini dapat membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca dan mengeja. Yang terakhir, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Cerita yang merangsang imajinasi dapat membuat kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan serta mengasah keterampilan berpikir kritis dan problem solving bagi siswa. Selanjutnya, ada kriteria buku bacaan anak di kelas rendah. Terdapat perbedaan antara kriteria teks bacaan anak dan kriteria buku bacaan anak. Kriteria teks bacaan lebih menitik beratkan pada unsur-unsur dalam teks itu sendiri yang membantu pemahaman dan minat baca anak. Sedangkan kriteria buku bacaan lebih menekankan pada aspek keseluruhan buku, termasuk konten, fisik, dan manfaat pengembangan anak. Berikut beberapa kriteria buku bacaan anak yang perlu diperhatikan. 1. Keselamatan dan kesesuaian usia. 2. Kualitas ilustrasi. 3. Ketahanan dan kualitas fisik. 4. Keberagaman tema. 5. Keterbacaan. Serta 6. Pengembangan kognitif dan emosional. Untuk lebih jelasnya, silakan mahasiswa membaca modul yang sudah disediakan di sesi ini. Selanjutnya adalah karakteristik tahapan membaca di kelas rendah. Tahapan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengenalan huruf, pengembangan kosakata, pemahaman teks, serta kemampuan untuk menikmati dan memahami isi bacaan. Berikut adalah tahapan perkembangan membaca jenjang permulaan, yaitu di kelas 1 hingga kelas 2 awal. Lalu, tahapan perkembangan membaca jenjang peralihan, yakni kelas 2 hingga kelas 3. Di sini terlihat jelas perbedaan di antara keduanya ya.
Yang terakhir adalah contoh teks bacaan anak di kelas 1, 2, dan 3. Teks bacaan di kelas 1 terlihat adanya kosakata yang masih sederhana dan kalimatnya juga pendek-pendek atau terbatas. Sedangkan di kelas 2, kosakata sudah lebih banyak, ya, meski kalimatnya juga masih pendek-pendek. Lalu yang ketiga, ya, ini ada contoh teks bacaan siswa di kelas 3. Teks bacaan sudah mengandung kosakata yang beragam dan kalimatnya lebih banyak. Ada beberapa kalimat yang cukup panjang juga, ya. Baik, demikian penjelasan video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini dapat membantu Anda dalam memilih bacaan yang tepat untuk siswa. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.